Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, di kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang 7 inspirasi dari lebah. Apa saja keistimewaan lebah? Allah menjadikan lebah ini sesuatu makhluk yang istimewa, yang di antara keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an namanya adalah nama lebah, yaitu surah An-Nahl, surah ke-16 di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna mathalal mu'min maka mathalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid. Sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu seperti lebah, memakan makanan yang baik, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, dan apabila dia hinggap di suatu dahan, maka dia tidak mematahkannya dan juga tidak merusaknya. Maka mari kita gali satu persatu inspirasi dari lebah. Inspirasi yang pertama, lebah hinggap di tempat-tempat yang baik. Tidak seperti lalat yang hinggapnya adalah di tempat-tempat yang kotor, di tempat sampah, di tempat yang berbau busuk, di tempat yang banyak kumannya dan seterusnya. Tidak demikian dengan lebah. Lebah hanya ingin hinggapnya di tempat-tempat yang baik, yaitu di taman-taman bunga. Demikian juga orang beriman, maka orang beriman hendaknya perginya ke tempat-tempat yang baik, yang mulia, yang mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke tempat-tempat yang kotor, yang banyak dosa, yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inspirasi yang kedua, bahwa lebah itu memakan makanan yang baik-baik. Yang dimakan oleh lebah adalah saripati bunga. Maka demikian juga dengan orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari rezeki Allah yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib, yang halal dan yang baik. Jadi makanan orang beriman itu makanan yang baik-baik. Konsumsinya adalah konsumsi yang baik-baik. Kenapa demikian? Karena setiap makanan yang kita makan itu akan berbuah energi. Kalau makanan kita makanan yang haram, yang tidak baik, maka dikhawatirkan itu akan menjadi energi-energi yang negatif, yang membuat kita berperilaku yang negatif juga. Akan tetapi kalau kita mengkonsumsi yang baik-baik, yang halal dan yang thayyib, maka makanan itu akan berbuah menjadi energi yang positif, yang memudahkan kita untuk berperilaku yang baik, beribadah yang baik, berakhlak yang mulia. Jadi makanlah yang halal dan yang thayyib, sebagaimana lebah. Kemudian inspirasi yang ketiga, teman-teman sekalian, yaitu menghasilkan yang baik-baik. Lebah itu menghasilkan madu. Madu ini adalah zat yang banyak manfaatnya, bisa menjadi penyembuh bagi berbagai macam penyakit, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl. Maka demikian juga orang beriman hendaknya bisa menjadi seorang yang produktif, yang bermanfaat bagi orang lain. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Maka setelah kita mengkonsumsi yang baik-baik, maka kita pun akan menjadi orang yang produktif dalam hal kebaikan. Banyak menghasilkan sesuatu karya yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian inspirasi yang keempat, bahwa lebah ini adalah binatang yang pekerja keras. Apabila lebah ini baru keluar dari sarangnya, baru menetas, maka lebah ini membersihkan sendiri sarangnya. Kemudian di usia 3 hari dia sudah bisa memberikan makanan bagi adik-adiknya, bagi larva.
yaitu dengan mencarikan saripati bunga dan memberikannya kepada larva-larva ini. Dan begitulah keadaan lebah, senantiasa bekerja, semangat untuk bekerja, produktif. Begitulah juga keadaan kita sebagai orang beriman, maka kita juga harus rajin-rajin bekerja, tidak boleh malas-malasan. Bahkan ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan, di setiap pagi kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berdoa berlindung kepada Allah dari sifat malas. Maka orang beriman juga harus rajin bekerja, rajin berusaha, tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian inspirasi yang keempat dari lebah, yaitu lebah adalah makhluk yang suka berjamaah, bekerja secara kolektif, berjamaah dan taat pada satu pimpinan. Maka demikian juga orang beriman diperintahkan untuk berjamaah, bukan hanya sendiri-sendiri saja. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Artinya kekuatan kaum muslimin itu ada di dalam ketika dia berjamaah. Kalau dia terpecah belah, tercerai-berai, maka akan mudah dikuasai oleh musuh. Akan tetapi ketika kaum muslimin ini bersatu, berjamaah, maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana kalau lidi hanya satu batang, maka dia akan mudah dipatahkan. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan 100 atau 200 lidi, dikumpulkan menjadi satu, jadilah satu sapu, maka sampah mana yang tidak bisa dibersihkan. Demikianlah keadaan orang beriman, harus mau berjamaah, harus mau bersatu dengan teman-teman yang lainnya, beramal jamaah, beramal secara kolektif. Karena dengan berjamaah kita akan menghasilkan karya-karya yang besar, yang luar biasa, insya Allah. Kemudian inspirasi yang keenam, yaitu lebah apabila hinggap di suatu dahan, maka dia tidak merusaknya. Demikian juga orang beriman, dimanapun dia singgah dan bertempat tinggal, maka dia tidak merusak lingkungannya. Bahkan di negeri kita dikenal dengan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka demikianlah keadaan kita, sifat kita, dimanapun kita berada, kita senantiasa menjaga lingkungan kita agar tetap baik dan tidak boleh merusak. Kemudian inspirasi yang ketujuh dari lebah adalah lebah tidak akan mengganggu dan melukai, tapi ketika dia sudah merasa terganggu, maka dia akan kejar orang yang mengganggunya. Demikian juga keadaan orang beriman, dia tidak mencari musuh, dia tidak akan mengganggu orang lain. Tapi apabila dia sudah diganggu, diusik kehormatannya, maka dia akan kejar. Seorang muslim tidak boleh mencari musuh, cari-cari musuh, cari gara-gara. Akan tetapi apabila sudah bertemu dengan musuh, dimusuhi, maka pantang bagi orang beriman untuk lari. Wajib bagi orang beriman untuk menjaga kehormatannya. Maka begitulah orang beriman, tidak mencari musuh, tapi apabila bertemu dengan musuh tidak akan lari. Demikianlah beberapa inspirasi dari lebah bagi orang beriman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya untuk mendukung channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.